Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Desvita dengan NIM 12011327165, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Geografi kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal glasial pada mata kuliah Geomorfologi Umum yang diampu oleh Bapak Ismail MPD. Pengertian bentuk lahan asal glasial. Bentuk lahan asal glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es atau salju atau gletser di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses glasial itu tenaga yang berpengaruhnya adalah gletser. Bentukan ini tidak berkembang di Indonesia yang beriklim tropis ini, kecuali sedikit di puncak Gunung Jayawijaya, Papua. Semua satuan bentuk lahan memiliki karakter yang khas dan mencerminkan ciri tertentu. Dengan demikian, maka dengan mengenal nama satuan bentuk lahan akan dapat dibayangkan sifat alaminya. Satuan bentuk lahan ini sangat penting, terutama dalam konteks kajian lingkungan, baik lingkungan fisik, biotik, maupun kultural. Pertumbuhan bentuk lahan atau morfologi glasial. Pertumbuhan bentuk lahan pada tahap awal diyakini yaitu lembah tertutup oleh salju. Kemudian salju itu mengalami pencairan, di mana setelah mencair lembah kembali menjadi dalam. Seberapa lembah menggantung masuk lembah utama, horn, dan sirku. Setelah itu kemudian lembah terisi oleh aluvium. Kemudian setelah asid tersebut, lembah menjadi lebih rendah dari muka air laut sehingga pada saat pasang, air akan masuk ke lembah. Adapun faktor-faktor pendukung terjadinya lahan glasial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingginya tingkat presipitasi. Yang kedua, suhu lingkungan rendah. Yang ketiga, pada musim dingin terakumulasi dalam jumlah besar. Dan yang keempat, tingkat peleburan yang rendah. Adapun sifat-sifat khas dari sebuah gerakan gletser pada lahan glasial adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tepi gerakan gletser lebih lambat daripada di tengah. Yang kedua, pada ujung lidah gletser itu lebih lambat daripada akarnya. Yang ketiga, kita dapat menentukan bahwa gletser itu lambat laun menjadi pendek. Dan yang terakhir, gerakan yang paling cepat itu letaknya di tengah-tengah. Selanjutnya, tipe-tipe gletser. Yang pertama ada valley glacier, merupakan glasier yang mengalir pada suatu lembah dan dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua ada ice sheet, itu merupakan massa es yang tidak mengalir pada glasier, tetapi menutup daratan yang luas biasanya lebih dari 50.000 km persegi. Yang ketiga ada ice cap, merupakan ice sheet yang lebih kecil terdapat pada daerah seperti Valley Glacier di Laut Arktik, Kanada, Rusia, dan daratan Siberia. Yang keempat ada iceberg, yaitu merupakan ice sheet yang bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi dan akhirnya hilang dalam jumlah yang besar berdasarkan relief, tinggi permukaan, dan curah hujan. Bentuk lahan akibat pengendapan gletser. Yang pertama ada till, merupakan batuan yang hancur dari dinding lembah yang terendapkan mengisi gletser, berasal dari ice sheet membawa fragmen batuan yang terkikis. Yang kedua ada erratic, itu merupakan es berukuran boulder yang tertransport oleh es yang berasal dari lapisan batuan yang jauh letaknya. Yang ketiga ada moraine, itu merupakan til yang terbawa jauh glasier dan tertinggal atau mengendap setelah glasier menyusut. Yang keempat ada drumline, yaitu endapan yang mempunyai bentuk topografi yang kecil dan merupakan oval hill. Drumline tersusun terutama dari til, tetapi kadang-kadang terdiri dari massa yang berbentuk lensa yang terdiri dari kerikil dan pasir. Sumbu memanjang drumline biasanya sejajar dengan arah gerakan es dan kebanyakan berada dalam bentuk yang bergerombol dan disebut dengan double, triple, multiple, dan drumlines. Yang kelima ada outwash, yaitu dataran dengan slope rendah hasil pengendapan sungai. Pencairan ais terdapat di depan tubuh gletser. Yang kedua ada kame, adalah bukit-bukit kecil hasil pengendapan dari cairan es.
Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai bentuk lahan asal glasial. Jika ada kesalahan saya dalam pengucapan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.